Halo Sobat Jalan Online, ketemu lagi di episode 7 kali ini. Ini adalah hari terakhir sebelum kami kembali pulang esok hari, tepatnya di tanggal 9 April. Nah, ini dari Hotel Wilq kita mau jalan untuk hari ini, ngabisin waktu dan puas-puasin lagi di kota Hanoi. Kali ini tujuannya kita mau ke Ho Chi Minh Museum. Dia tepatnya masih ada di kota Hanoi juga. Dan museum ini kita pilih karena itu bersebelahan dengan si mausoleum. Sebenarnya tujuan utamanya sih ke mausoleumnya, ke makamnya Ho Chi Minh. Kita mau cek, katanya itu megah, tapi ternyata pas sampai sana itu nggak boleh ngambil video. Akhirnya kita langsung ke museumnya aja. Nah, ini dia. Dan untuk masuk ke museumnya itu cukup bayar 26.000 atau sekitar 40.000 VND, tapi kita bebas ambil foto atau video. Dan pada saat kami datang, ini kayaknya bertepatan dengan hari anak TK-nya Vietnam field trip ya, atau graduation. Kayaknya dari awal pagi ini sampai nanti siang tuh kita ketemu banyak banget anak TK atau kindergarten yang lagi pada field trip. Dan ini dia bangunan museumnya. Menurut informasi, bangunannya sengaja didesain menyerupai bunga teratai putih yang sedang mekar, karena bunga teratai itu identik dengan kesederhanaan, kemurnian, dan keteguhan yang katanya lekat dengan sosok Ho Chi Minh. Dan kemudian informasinya juga, bangunan museum ini diresmikan tahun 1990, tepatnya sekitar bulan Mei 1990, bertepatan dengan 100 tahun kelahiran Ho Chi Minh. Nah, di depan museumnya ini juga berjajar pot bunga yang sangat besar-besar, dan bunganya tuh unik-unik seperti yang kita lihat. Dan tadi udah kelihatan ya, kayaknya kita bakal barengan rombongan anak TK yang sedang field trip. Dan setelah membeli tiket di depan, ini kita bisa langsung masuk. Bangunan museum ini totalnya berdiri di atas lahan sekitar belasan ribu meter dan merupakan salah satu museum terbesar di Vietnam. Dan pada saat kami datang, infonya sedang ada pameran kesenian atau arts installation. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi intinya museum ini juga menyimpan sekitar ratusan ribu berkas perjalanan hidup Ho Chi Minh, serta tentu saja perjuangan kemerdekaannya Vietnam, dan beberapa dokumentasi berisi perjalanan ataupun diplomasi Vietnam dengan berbagai bangsa di dunia ini gitu. Kita cek seperti apa suasana museumnya ya. Dan selain dari berkas perjuangan ataupun dokumentasi perjuangan Vietnam, museum ini juga menyimpan artefak dari kehidupan pribadi Ho Chi Minh. Dan dari tadi itu kita ngomongin Ho Chi Minh itu sebenarnya siapa sih? Beliau itu merupakan bapak revolusionernya Vietnam yang berhasil membawa Vietnam untuk merdeka dari penjajahan Prancis dan mengumumkan kemerdekaan Vietnam itu sekitar 2 September 1945. Jadi hanya beberapa minggu atau beberapa hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia ya, nggak jauh beda dengan kemerdekaan negara kita. Dan di museum ini juga terdapat banyak miniatur-miniatur kapal, pesawat, ataupun benda-benda lainnya yang berkaitan dengan berbagai peristiwa di dunia yang menyangkut dengan kemerdekaan Vietnam atau pembangunan Vietnam setelah zaman kemerdekaan. Nah, ini saya barengan anak-anak TK ini field trip. Mereka seru banget, dari kecil udah diajarkan bapak revolusinya dan dibawa ke museum untuk mengenal sejarah Vietnam lebih dalam. Salah satu good point untuk generasi muda ya pastinya. Asik. Dan ini kami sudah akan memasuki area eksibisi art installation-nya. Kurang lebih memadukan perjalanan dan sejarah panjang Vietnam dan Ho Chi Minh, terutama dibentuk ke dalam instalasi seni yang menarik. Tapi lagi-lagi kami nggak punya banyak waktu untuk melihat-lihat lebih jauh. Ini kami sekedar lihat di bagian depannya dulu aja.
juga ada berkas dokumen, kemudian sekali lagi artefak dan barang-barang pribadi milik Ho Chi Minh. Juga ada sejarah mengenai perjuangan Vietnam untuk mencapai kemerdekaan bahkan sebelum zaman modern. Seperti terlihat ini ada alat senjata tradisional mereka, kemudian juga ada alat-alat setelah perang kemerdekaan gitu. Oke, kita lihat kondisinya ya. Dan infonya juga, museum ini tuh dibangun kerjasama antara arsitek Vietnam dengan arsitek Uni Soviet ya, atau Rusia sekarang ini. Dan ini mencerminkan hubungan erat kedua negara tersebut pada masa itu hingga pun sekarang gitu. Nah, ini di dalam museum ini juga ada barang-barang pribadinya Ho Chi Minh dan juga patung lilinnya, nanti kita bisa lihat. Dan ini dia sosok Bapak Revolusioner Vietnam Ho Chi Minh. Patung lilinnya terletak agak di pojok. Kalau orang nggak aware, ini kelihatan dari jauh kayak orang beneran karena cahaya di museumnya kan remang-remang. Overall, museumnya cukup menarik dan cukup memberikan wawasan baru, apalagi bagi generasi muda Vietnam. Dan tentunya tempat ini mungkin lebih dari sekedar museum karena menjadi saksi perjalanan panjang Vietnam modern, sekaligus penghormatan bagi sosok yang hingga kini masih sangat dihormati oleh rakyat Vietnam. Kelar dari museum, kita lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu Temple of Literature. Ini juga nggak jauh dari Museum Ho Chi Minh, hanya sekitar 5 atau 10 menit naik Grab Car. Dan tempatnya ini cukup unik, bahkan kayaknya lebih rame di Temple of Literature ini. Kita cek tempatnya seperti apa, ini dia. Dan kita sampai di Temple of Literature. Ini nggak jauh dari pusat kota Hanoi dan dekat juga ke Hoan Kim. Tempatnya ini adalah merupakan universitas pertama di Vietnam, berdiri sekitar tahun 1070, kebayang ya. Dan untuk masuk ke tempat ini tiketnya adalah sekitar 70.000 VND per orang atau sekitar 45.500 IDR. Dan lagi-lagi kayaknya memang hari ini hari graduation atau mungkin hari field tripnya anak TK. Jadi banyak banget anak TK di sini di Temple of Literature ini. Bahkan kita sempat melihat sedikit upacara kayak upacara persembahan atau mungkin ibadahnya mereka. Kita cek seperti apa. Dan sekarang kami udah berada di dalam Temple of Literature-nya, salah satu situs bersejarah paling penting di Hanoi. Seperti saya info di awal tadi, tempat ini dibangun pada tahun 1070 dan awalnya didedikasikan untuk Confucius. Menariknya, kompleks ini juga menjadi rumah bagi universitas pertama di Vietnam. Keren ya? Dan setelah membeli tiket di awal tadi, kalian juga dapat brosur yang seperti saya tampilkan di video tadi. Dan kita juga bisa menyewa jasa guide atau pemandu. Tapi jujur saya kurang tahu harganya berapa karena nggak sempat nanya. Ini kompleknya nggak terlalu besar kok, jadi cukup dinikmati dengan sendiri berjalan kaki ini juga cukup nyaman. Oke, kita sekarang explore lebih dalam ya. Ini lucu banget gak sih, anak-anak TK lagi photoshoot graduation day kayaknya. Keren ya. Nah, ini salah satu gerbang yang terlama atau gerbang aslinya. Dan di depan yang itu gerbang merah yang sangat ikonik karena dia muncul di mata uang Vietnam pecahan 100.000 Vietnam dong. Dan Temple of Literature ini mempunyai 5 halaman yang berbeda yang memiliki fungsi dan makna yang berbeda-beda tentunya untuk melambangkan perjalanan seorang dalam menuntut ilmu hingga mencapai tingkat kesempurnaan dalam ilmu Confucius. Dan ini juga merupakan salah satu bagian uniknya karena di sini terdapat 82 prasasti batu yang berdiri di atas patung kura-kura. Nah, prasasti ini berisi nama para sarjana yang telah lulus dari ujian kerajaan beratus-ratus tahun yang lalu, dan karena nilai sejarahnya luar biasa, prasasti tersebut bahkan diakui oleh UNESCO sebagai World Heritage.
hanya para pangeran dan kaum bangsawan yang bisa menempa ilmu di tempat ini. Tapi beberapa ratus tahun kemudian, tempat ini akhirnya dibuka untuk menerima berbagai pelajar yang berbakat dari penjuru negeri Vietnam. Hiện đại là nguyên khí của quốc gia, thực hiện lời bác dạy vì lợi ích. Dan ini yang saya bilang tadi, mereka sepertinya lagi ada upacara atau mungkin sembahyang, dan kita cuma bisa lihat aja dan menghormati ya pastinya. Luar biasa ya, bangunan ini kurang lebih sudah berusia hampir 1000 tahun. Dan sampai sekarang Temple of Literature pun masih menjadi simbol pendidikan di Vietnam. Banyak pelajar datang ke sini sebelum ujian untuk berdoa dan berharap mendapat keberuntungan dalam belajar. Kalau ini sepertinya adalah salah satu pemandu wisata yang sedang memberikan penjelasan kepada beberapa turis tentang fungsi atau guna dari ruangan ini. Dan ini masih lanjut, kita ada beberapa ruangan lagi, mereka juga punya ruangan tersendiri yang menjelaskan perkembangan sejarah pembelajaran atau pendidikan di Vietnam. Ini dia tempatnya. Kalau menurut saya sangat luar biasa bagaimana mereka bisa menyimpan bermacam dokumen atau mungkin berkas yang menunjukkan atau menyimpan sejarah pendidikan mereka. Itu luar biasa dan patut diapresiasi sih. Nah, ini kita masuk ke halaman berikutnya yang paling terakhir di ujung belakang. Setiap halaman tuh cukup lebar dan terdiri dari beberapa bangunan. Ini sepertinya ruang kelas untuk para pelajar pada masa tersebut ya. Dan di belakang dari ruangan ini ada satu lagi bangunan bertingkat 2 yang cukup estetik karena terbuat dari kayu, tapi uniknya bukan merupakan bangunan asli atau awal dari Temple of Literature ini. Jadi bangunan tersebut merupakan bangunan tambahan yang selesai direkonstruksi pada tahun 2000. Seperti apa? Ini dia bangunannya. Bangunan yang kita lihat ini bukan merupakan bangunan asli dari universitas pertama di Vietnam, tapi ini merupakan bangunan rekonstruksi yang merupakan kuil atau mungkin tempat pemujaan kepada Confucius sebagai guru teladan. Namun posisi atau lahan tempat bangunan ini berdiri dahulunya merupakan lahan asli tempat universitas pertama di Vietnam, tapi bangunan aslinya hancur karena perang sekitar abad 18. Rasanya sulit membayangkan bahwa tempat ini sudah ada sejak ratusan atau hampir 1000 tahun yang lalu. Dan meski usianya sudah hampir 1000 tahun, Temple of Literature tentunya masih menjadi simbol semangat belajar masyarakat Vietnam. Dan dari tempat inilah lahir banyak cendekiawan yang membantu membentuk sejarah negara Vietnam. Oke, lanjut dari temple, kita mau makan siang karena memang sudah jam makan siang. Kita mau cari makan pho yang lebih ke otentik dan disukai warga lokal. Jadi ini bukan Michelin Resto atau bukan juga di cafe gitu, tapi dia nyempil di salah satu kios di Old Quarter. Ini dia tempatnya. Gak ada bosen-bosennya ya kami nyobain pho di Vietnam. Nah, kali ini tempatnya memang sangat otentik, kayaknya tujuan warga lokal. Dan menunya tuh very simple, mereka cuma sediain 2 jenis pho, yang spesial sama yang klasik.
Kalau kita tanya sih itu karena bedanya yang spesial lebih banyak porsinya aja. Nah ini dia selalu disediakan dengan cakwe atau fried dough stick. Itu 10.000 VND dapat 4 piece, lumayan murah kan. Dan memang kalau cakwenya lebih enak pada saat dicelupin ke kuah pho-nya gitu. Overall tadi pho-nya kami nilai 8/10, masih oke dan harganya pun sangat murah. Dan habis makan belum terlalu sore dan masih ada ruang di perut, kita akhirnya mutusin ngafe lagi. Ini tempatnya masih di Old Quarter, nama tempatnya Hidden Gem. Bener-bener Hidden Gem kayaknya karena banyak jadi tujuan orang. Dan kafenya tuh unik, jadi lantai bawahnya ini untuk dapur. Kita harus naik tangga dulu dan di lantai 1 itu kayak ada kasir sama sedikit tempat makannya. Untuk tempat makan yang lebih luas itu ada di lantai 2 dan di lantai 3. Nah ini dia, kita kebetulan dapatnya di lantai 3 dan pada siang hari itu lumayan penuh, lumayan pack. Jadi kita nggak dapat di lantai 2, ini situasinya. Nah untuk tangganya memang agak sedikit curam dan ngeri-ngeri sedap, tapi kafenya menurut saya ya cukup estetik, khas-khas Vietnam gitu deh. Kondisinya seperti apa? Ini dia. Fun fact tentang cafe ini, selain banyak lukisan mural yang sangat-sangat realistik, mereka juga banyak tanaman atau tumbuhan bunga yang bikin kafenya tuh lebih adem dan asri gitu. Dan cafe ini dikenal sebagai cafe dengan konsep daur ulang, jadi banyak aksesoris kafenya itu menggunakan bahan daur ulang seperti botol bekas, spare part kendaraan bekas, dan contohnya bangkunya aja dari ban-ban bekas kayak gitu. Tapi overall masih cukup nyaman kok. Dan pilihan menunya ternyata sangat beragam. Mereka juga menyediakan makan berat, snack, kopi, teh, dan lainnya. Tapi tentu saja karena kita habis makan, kita di sini cuma pengen minuman segar dan juga cuma dessert aja. Dan walaupun konsepnya semi outdoor, tapi kondisi di dalam kafenya ini cukup sejuk karena masih banyak kipas angin dan banyak tumbuhan. Jadi kondisinya walaupun ini menjelang summer di Hanoi masih oke kok, nggak terlalu panas. Dan ini uniknya karena kita di lantai 3, jadi waiternya itu ternyata nggak harus turun naik untuk nganter makanan atau minuman. Mereka punya sistem yang udah canggih tuh kayak lift makanan gitu. Unik sih, lumayan. Ini dia makanannya udah datang atau dessertnya. Kita pesen egg coffee, kemudian saya pesan teh atau hidden gem tea, special tea. Kemudian saya juga pesan cheesecake dan juga passion fruit cake. Kalau menurut kami egg coffee-nya sih biasa aja, standar, cukup enak. Ini tehnya sangat menyegarkan, lumayan enak, dan cake-nya pun juga lembut. Dan karena kami penasaran ingin nyobain ice coconut coffee, akhirnya kami pesan lagi satu minuman yaitu es kopi kelapa. Ini dia, tampilannya cukup unik dan harganya pun juga relatif murah. Cuma 50.000 VND, tapi di atasnya tuh udah dapet kayak kelapa kering gitu. Cukup unik sih tampilannya. Dan setelah puas ngafe dan duduk-duduk santai, ini kami putusin untuk pulang ke hotel karena udah mau sore juga. Dan cafe ini tuh memang unik banget karena menurut saya sangat khas Vietnam dekorasinya. Mereka benar-benar pakai bahan daur ulang yang dimodifikasi kayak botol plastik, ini dia, ataupun mungkin ban bekas kendaraan yang dijadikan bangku ataupun meja. Mereka juga kayaknya menjual merchandise khusus untuk cafe tersebut. Nah ini puas cafe, kami langsung balik ke arah hotel karena mau siap-siap untuk packing pulang keesokan harinya. Thank you so much for watching and see you on last episode. Take care, bye.